Nah, makanya Islam nanti akan bermula dari Indonesia, Nusantara, dan nanti akan hijrah setelah penenggelaman bumi timur, akan hijrah ke Pakistan ini. Kenapa kok tidak Islam ini di sini ya, di Arab Saudi sekarang kebangkitan Islam? Kan ini pusatnya Islam katanya. Iya, karena banyak kesirikan juga, walaupun surat Yusuf ayat 111 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftari walakin tasdiq alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allah. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Bukankah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar dari kitab-kitab yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk, warahmah dan rahmat li qaumi, untuk bagi kaum yu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi cerita yang kita bawakan kemarin itu bukan dongeng ya, itu ada, bukan kisah fiksi, itu ada. Cuma memang ceritanya itu mungkin ya berbalut ada yang mitos gitu ya. Kalau umpamanya ada kisah dari masa lalu, oh bisa terbang, bisa begini, bisa gitu ya, itu mungkin saja mitos gitu ya, mitos. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang bisa kita ambil ibrahnya, pelajaran untuk kita sebagai hikmah di kehidupan saat ini. Baik, kemarin ini 4 Tutunggul Al-Atsar, peninggalan ruhani. Jadi sudah dibahas kemarin. Bagi para pemirsa yang belum melihat tayangan dari kajian hari ini, bisa Anda lihat di kajian kemarin, agar pemahaman kita tidak sepotong-potong, nanti digoreng lagi nantinya. Takutnya digoreng terus dipelintir ya, nah gitu, gosong ini. Tutunggul Ahlu Atsar, mereka adalah para pewaris, keturunan atau penjaga hikmah kuno, seperti leluhur, ulama terdahulu, atau tokoh waskita yang tidak berpengaruh secara duniawi tapi masih memiliki akar ruhani yang kuat. Dalam konteks Jawa, Tutunggul menunjuk kepada sisa-sisa cahaya wali dan pandita lama garis ruhani yang menunggu kebangkitan kembali. Jadi memang sudah dinubuatkan bahwa nanti kebangkitan akhir zaman itu berada di Nusantara. Ini banyak atsar-atsar yang sudah dinubuatkan bagaimana setelah keruntuhan dari Turki Utsmani, Islam itu menyebar di Indonesia banyak melalui teori, beberapa teori ya.
Ini teori. Ya, ada yang mengatakan Islam masuk dari Gujarat, ada yang mengatakan Islam disebar ke Nusantara langsung dari Arab, ada yang dari Persia melalui Samudra Pasai. Ya. Kita kenal mungkin kalau kita baca di buku-buku sejarah ya, bahwa ada sahabat Nabi itu yang sudah menyebarkan Islam di timur jauh. Mungkin ada yang tahu, dia menyebarkan Islam di Chinese dan makamnya ada di Xinjiang. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu eranya zaman sahabat. Makna strategis dalam perjuangan pergerakan di akhir zaman. Kumpulan para pejuang. Kumpulan para pejuang. Kumpulan para pejuang pergerakan di akhir zaman diibaratkan sebagai penggembala kala kejeng tutunggul, bukan umat mainstream seperti dibicarakan kemarin bahwa kita ini kumpulan orang-orang komunitas anti mainstream. Kenapa dibilang begitu? Karena kita aneh dalam tanda kutip ya. Kita asing bagi orang-orang yang di luaran sana. Sudah enak-enak di kota, sudah enak-enak begini begono. Kita mencari jalan yang anti mainstream ya. Ibaratnya kita ini orang aneh ya. Orang aneh. Makanya kalau bahasa agama disebut uhuroba ya, bukan massa tapi kelompok ruhani terpilih yang tersembunyi terpinggirkan namun masih berakar pada iman dan hikmah leluhur. Ini selaras dengan tugas Saf Uroba Timur menghidupkan kembali ruh tauhid di antara jiwa-jiwa terserak, menyambung akar ruhani dari wali-wali Nusantara terdahulu, para tutunggul iman. Ya, sejatinya dulu para wali itu mengajarkan juga tauhid, tapi karena proses masuk Islam di Nusantara itu, karena sudah ada agama Hindu dan Buddha dan terdapat sinkretisme, ada Buddha Mahayana, Buddha Hinayana, akhirnya sulit Islam itu masuk. Makanya para wali itu bagaimana supaya dakwah tauhid itu masuk? Kalau langsung frontal tentu nggak bisa gitu ya. Makanya kalau Sunan Kalijogo, Raden Umar Said itu membuat apa, kalau Islam masuk lewat jalannya Raden Umar Said, kesenian lewat gamelan. Kesimpulan ruhani, kalimat ini bukan menggambarkan pengembalaan hewan, melainkan misi ruhani untuk membangkitkan sisa-sisa cahaya dari tanah Jawa dan Timur. Orang yang mengembalakan Kalkejeng Tutunggul adalah penjaga amanah Sabdo Palon, pembina kaum Nguroba, sudah kita bahas kemarin, Nguroba, penumbuh kembali akar tauhid di tanah yang gersang, pemetaan kode nubuah kebangkitan Nguroba Timur. Tahap pemetaan tekstual dan rohani, bagaimana kalimat wangsit ari ngangon-ngona, lain kebo, lain embek, lain meong, lain banteng, tapi Kalakai jeung Tutunggul berfungsi sebagai kode nubuah kebangkitan Nguroba Timur, khususnya dalam fase yang besar, 3 fase kebangkitan Nguroba Timur. Nah, dari Wangsik Jayabaya bait ke-28 yang kemarin bukunya kita tunjukin ya, ciri-ciri Satrio Piningit selanjutnya dijelaskan oleh Serat Syarat Jayabaya pada bait ke-28 yang berbunyi sebagai berikut. Prabu Tusing Waliullah datone pan kakalih ing Mekah ing satunggal tanah Jawi kang sawiji prenai iku kaki perak lan gunung perahu, sakulone tempuran balane samya ciri asih iya iku ratu ringing sajagat. Oh, ya. Ini bukan dalang ya.
Nah, terjemahannya, raja itu sesungguhnya wali Allah. Tempat kekuasaannya itu ada dua, satu di Mekah dan satu lagi di tanah Jawa. Tempatnya yang di Jawa berada di sekitar Rak dan Gunung Perahu. Di sebelah barat terdapat pertemuan dua sungai, Tempuran bahasanya. Pasukannya semuanya tunduk penuh kasih dan takut kepada Allah dan pimpinannya. Dialah raja yang termasyhur di seluruh dunia. Ini nanti ya. Nanti. Siapakah itu? Kok tanya saya? Kayak familiar. Itu. Penjelasan makna kalimat. Prabu Tusing waliullah, raja itu sesungguhnya wali Allah. Menandakan kepemimpinan yang bukan hanya politik, tetapi wilayah ruhaniyah kekuasaan spiritual yang datang dari Allah. Ini menegaskan bahwa sosok raja yang disebut di sini adalah wali kutub pemegang poros ruhani dunia. Karena nanti ke depannya ada banyak info-info yaitu dan juga narasi-narasi dan juga pendapat-pendapat para ahli sebelumnya yang sudah menegaskan ya bahwa Nusantara itu nanti ada sesosok Satrio Piningit. Kalau bahasa agamanya itu putra Bani Tamim. Dari mana kita tahu? Sudah banyak ulasan-ulasan, pendapat-pendapat dari para pemerhati bahwa kedepannya Islam itu akan bangkit di Nusantara. Nah, coba kita lihat pada zaman dahulu ya. Walaupun Islam sudah masuk, tapi kadang pakaiannya belum syar'i katanya. Bukan style syar'i. Ya karena memang Islam berproses. Dari Abdullah bin Al-Haris bin Zabadi radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan keluar orang-orang dari timur lalu mereka mempersiapkan untuk Imam Mahdi, yaitu tapak pemerintahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana sekarang Islam kedepannya nanti akan bangkit di sini, karena di wilayah Timur Tengah nanti ini sudah runtuh Islam ini. Di mimpi Muhammad Qasim, Islam akan runtuh. Menara akan runtuh di mana? Turki, Saudi. Nah, makanya Islam nanti akan bermula dari Indonesia, Nusantara, dan nanti akan hijrah setelah penenggelaman bumi timur, akan hijrah ke Pakistan ini. Kenapa kok tidak Islam ini di sini ya, di Arab Saudi sekarang kebangkitan Islam? Kan ini pusatnya Islam katanya. Iya, karena banyak kesyirikan juga. Walaupun ini negaranya negara berbasis Islam, tapi sejatinya ada beberapa yang syirik juga ya. Kedatone pan kakale kerajaannya ada dua. Karena menurut Muhammad Qasim nanti kedepannya itu selain di Nusantara kita akan berkolaborasi dengan Pakistan. Artinya ia memiliki dua poros kekuasaan, satu bersifat syar'iyah, lahiriah di Mekah, dan satu bersifat maknawiyah. Ini juga bisa ditakwil sebagai dua fase misi, fase rahasia dan fase zahir. Ing Mekah ingkang satunggal, satu pusatnya di Mekah, artinya sumber Nur Muhammad, tempat turunnya perintah ilahi. Simbol mau kekuasaan rohani yang sah hanya berasal dari garis kenabian nubuah. Tanah Jawi Kang Sawici, yang satu lagi berada di tanah Jawa. Ini menggambarkan tempat penerus cahaya Mekah di timur, tempat kebangkitan Nur Al-Mahdi secara rohani. Jawa di sini bukan semata geografis, tapi simbol Al-Masyriq, Masyriq,
timur daerah terbitnya cahaya. Menahi iku kaki perahu lan gunung perahu, tempatnya itu anakku di Perak dan gunung perahu. Ini menunjuk lokasi ruhani dan mungkin geografis di daerah yang secara simbolis bernama Perak, logam putih, lambang kemurnian dan kebenaran. Gunung perahu, gunung berbentuk perahu, lambang tempat penyelamatan seperti Bahteranu. Dalam tafsir ruhaniyah, ini adalah tanah penyelamatan akhir zaman, uzlah, tempat berkumpulnya ghuraba. Sakuloni tempuran, di sebelah barat ada pertemuan sungai. Tempuran sama dengan muara, tempat bertemunya dua arus. Ini melambangkan pertemuan dua arus besar timur dan barat, ruhani dan jasmani, Islam Mekah dan Islam Jawi. Makanya ada itu ketika para wali dulu, bagaimana yang mengkombinasikan, bukan mengkombinasikan ya, karena kalau wilayah tauhid itu ya harus tauhid. Tauhid ya tauhid, tapi penyampaiannya adalah dengan cara rahmatan lil alamin. Nah, itu berasimilasi. Yang akan menyatu di wilayah itu manunggaling Mekah lan Jawa Dwipa. Bukan manunggaling kawula Gusti ya, bukan. Itu nanti hulul al-halaj, akan dipenggal kepalanya kalau al-halaj ya, kalau hulul. Balane sambil ciri asih, pasukannya semata tunduk dalam rasa takut, takwa dan kasih. Menggambarkan saf para ghuraba atau mujahid akhir zaman. Mereka tunduk bukan karena paksaan tetapi karena cinta dan iman. Karena mahabbatullah, yaitu ratu rinengeng sajagat, dialah raja yang termasuk di seluruh dunia. Makna ruhaniyah pemimpin dunia akhir zaman yang dikenal bukan karena kekuatan politik, tetapi karena cahaya dan keutamaannya yang meliputi bumi. Al-Mahdi Al-Muntadhar atau Ratu Adil. Karakter Ratu Adil, yang adil itu membela rakyat kecil dan menegakkan hukum sejalan dengan misi kenabian yang diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Hadid ayat 50. Surat Al-Hadid. Konsep Ratu Adil dilihat sebagai personifikasi kultural dari nilai-nilai mesianik dalam Islam. Karena ini dalam Islam juga ada pandangan mesianik ya. Bahkan di hampir semua firqah Islam itu ada ajaran mesianik. Ajaran itu mesianik itu semacam kepercayaan akan datangnya sesosok, kalau bahasa agamanya, bahasa hadisnya itu mujaddid. Di organisasi Islam sekarang kontemporer itu juga ada ajaran seperti itu, seperti yang saya sebutkan kemarin di Darul Arqam, Abu Ya'sari Muhammad At-Tamimi di Malaysia. Itu booming waktu zaman dulu, itu waktu zamannya saya SMA itu. Bahkan banyak pengikutnya di Indonesia. Makna ruhaniyah pemimpin dunia akhir zaman yang dikenal bukan karena kekuatan politik, tetapi karena cahaya dan keutamaannya yang meliputi bumi. Nah, nanti Al-Mahdi Al-Muntadhar ini akan berkolaborasi dengan Satrio Piningin. Jadi Satrio Piningin itu dalam teks-teks literatur serat-serat itu, dia itu wilayah lokal Nusantara. Satrio Piningit itu, atau dikenal dengan bahasa hadis itu putra Bani Tamim.